Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Kementerian Agama memastikan beri sanksi berat hingga cabut izin bagi travel yang nekat memberangkatkan jemaah tanpa gunakan visa non-haji. Sebelumnya, 34 WNI dideportasi pemerintah Arab Saudi lantaran kedapatan menggunakan visa non-haji saat hendak berhaji. Selain prihatin, Kementerian Agama juga menyayangkan banyaknya jemaah yang menjadi korban akibat ingin berhaji namun menggunakan visa non-haji. Tak hanya tidak diizinkan masuk ke Mekah, bahkan tidak sedikit yang dideportasi. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menegaskan, pihaknya akan beri sanksi berat kepada travel yang masih nekat memberangkatkan jemaah dengan visa di luar visa haji resmi. Jauh-jauh hari ketika Pak Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia, Pak Taufik Al-Robiah, datang ke Indonesia sudah mengatakan bahwa pemerintah Saudi akan sangat serius terhadap mereka jamaah yang tidak menggunakan visa haji resmi, ya itu akan mendapatkan larangan untuk masuk mengikuti ibadah haji. Kita juga pemerintah Indonesia juga sudah menyampaikan, tapi masih ada beberapa yang nekat gitu ya. Dan saya sudah perintahkan Pak Dirjen untuk melakukan tindakan tegas terhadap travel-travel yang seperti ini. Travel-travel yang tetap nekat memberangkatkan jamaah dengan menggunakan visa di luar visa haji resmi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sadzili bilang, masyarakat hendaknya waspada jika ada tawaran berhaji tanpa melihat visa resmi atau bukan. Pihak-pihak yang menawarkan visa haji secara ilegal seperti ini, saya kira pemerintah atau penegak hukum harus bertindak secara tegas. Masyarakat tentu kami himbau untuk jangan tergiur, jangan tergoda dengan tawaran visa untuk berangkat haji tanpa dilihat terlebih dahulu apakah visanya tersebut adalah visa resmi haji atau bukan. Sebelumnya, sebanyak 34 jemaah dari 37 WNI ditangkap aparat keamanan Arab Saudi karena kedapatan menggunakan visa non-haji saat hendak masuk ke Mekah. Usai menjalani pemeriksaan, mereka dipulangkan, sementara 3 WNI lainnya diproses hukum. Kementerian Agama mengungkap modus penipuan keberangkatan haji dengan visa non-haji diantaranya memanfaatkan visa petugas haji, visa umal atau pekerja, visa ziarah, dan visa multiple entry atau kunjungan beberapa kali perjalanan. Data Kerajaan Arab Saudi menyebutkan, hingga Sabtu 8 Juni kemarin, pihaknya sudah mengeluarkan 153.998 jemaah haji dengan visa turis dari Mekah, dari 171.587 jemaah yang tidak memiliki izin haji. Kemenak mengimbau warga tak tergiur tawaran berangkat haji dengan visa non-haji. Pasalnya, visa kuota haji terbagi dua, yaitu haji reguler yang diselenggarakan pemerintah dan haji khusus yang diselenggarakan penyelenggara haji ibadah khusus. Tim Liputan Kompas TV. Lantas apa yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang tergiur berhaji tanpa visa haji? Hingga seperti apa solusi yang harus dilakukan agar tak ada lagi praktik-praktik haji non-visa ini? Kita bahas bersama Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Sadzili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Priska dan para pemirsa dan Kompas TV. Iya, terima kasih. Selamat malam, Kang Aceh. Kalau sekarang kan kita lihat kasusnya ini masih banyak sekali masyarakat tergiur berhaji tanpa visa hingga akhirnya dideportasi. Nah, ini sebenarnya apa sih yang masih jadi celah sehingga jumlahnya banyak untuk tahun ini? Ya, saya kira memang masyarakat tidak sepenuhnya mengetahui ya bahwa visa itu untuk pemberangkatan haji yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi itu pertama yang diberikan melalui Kementerian Agama yang kita kenal dengan visa reguler yang diperuntukkan bagi calon jemaah haji yang mengantri cukup lama ya. Dan Indonesia memang hanya mendapatkan kuota sebesar 221.000 plus tambahan kemarin 20.000 ya. Itu juga dipergunakan juga untuk visa haji khusus, yaitu penyelenggara ibadah haji yang dulu dikenal dengan ONA Plus ya.
Yang kedua yang dikenal dengan visa furoda atau visa mujamalah, visa khusus yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi yang proses penyelenggaraannya langsung dilakukan oleh penyelenggara ibadah haji khusus ya, atau yang juga saya kira ONH Plus dengan harga yang memang jauh lebih mahal dibandingkan dengan visa haji kuota reguler gitu ya. Nah, sekarang memang marak terjadi orang menggunakan istilahnya itu ada visa ziarah atau visa kerja atau visa kunjungan, atau juga ada yang disebut dengan multi level atau visa yang diberikan bagi warga negara asing dari pemerintah Arab Saudi bagi masyarakat yang memang melakukan kunjungan dalam tujuan yang bekerja di sana gitu ya. Ya. Nah, memang implikasi dari visa haji ini kan sebetulnya telah ditentukan seluruh dunia jumlahnya, sehingga pemerintah Arab Saudi melalui pihak masyarik atau pihak ketiga itu kan telah mempersiapkan misalnya jumlah makanannya sesuai dengan jumlah visa haji, jumlah tendanya sesuai dengan visa haji yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Kapasitasnya juga disesuaikan dengan sejumlah visa yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi. Sehingga setiap visa haji itu telah diformulasikan sesuai dengan kebutuhan layanan haji selama di Arab Saudi. Nah, masalahnya ketika ada visa di luar itu atau di luar haji, pasti mereka akan kesulitan untuk dapat diberikan pelayanan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi pasti itu akan mengambil layanan yang diberikan yang seharusnya diberikan kepada pemegang visa resmi gitu. Nah, apa yang terjadi? Pasti akan menimbulkan berbagai ketidakmenentuan selama nanti pada musim haji. Misalnya dalam kasus yang terjadi pada tahun yang lalu, Teh Priska ya, misalnya para calon jemaah haji yang visa non haji itu menggunakan fasilitas yang diperuntukkan untuk jamaah haji yang pemegang visa haji gitu loh. Nah, misalnya mau berangkat ke Arafah, karena setiap orang itu memiliki tasrih ya, atau pengenal surat izin dari visa haji, maka dia berangkat diperiksa melalui pemilik tasrih tersebut. Nah, ketika seseorang tidak memiliki visa haji, maka ya pasti hajinya itu tidak akan tenang ya. Kenapa? Karena akan dirazia oleh pemerintah Arab Saudi. Yang kedua, dia tidak akan mendapatkan fasilitas apapun kecuali dia menggunakan fasilitas yang sudah diberikan kepada calon jemaah haji resmi. Nah, itulah problemnya, sehingga mungkin bagi pemerintah Arab Saudi sendiri ketika ada pemegang visa haji, visa non haji, itu menjadi problem buat mereka. Ya, kenapa menjadi problem buat mereka? Karena dia akan datang ke tempat-tempat yang telah ditentukan itu melebihi kapasitas yang telah ditentukan sendiri oleh pemerintah Arab Saudi. Misalnya kemungkinan terjadi penumpukan, ya, crowded, ya, transportasi, akomodasi di sana, begitu juga ya Kang ya? Transportasi, akomodasi, termasuk juga konsumsi, akhirnya kan mereka tidak bisa dilayani karena pemerintah Arab Saudi sendiri telah menentukan kapasitas dari visanya, kapasitas dari jamaah itu sesuai dengan visa yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi gitu. Jadi alih-alih akan mendapatkan pelayanan selama di sana, yang terjadi malah mereka akan mengalami ketidakmenentuan di sana. Kang Aceh, itu gitu, karena tadi kan ada kendalanya akan ada ketidakmenentuan. Nah, ini bisa terjadi karena ada travel yang melakukan penipuan atau bahkan ada warga yang sudah tahu tapi tetap nekat pergi tanpa visa haji. Nah, sanksinya seperti apa sejauh ini yang diterapkan bagi travel ataupun warga yang pergi tanpa visa haji ini, Kang Aceh? Ya, sebetulnya fenomena ini bukan hanya khas Indonesia ya.
pemerintah Arab sendiri, saya baca di Saudi News itu ya, itu telah mengeluarkan hampir 350 calon jemaah haji seluruh dunia yang telah datang ke Mekah ya. Jadi memang cukup banyak, dan ini sebetulnya bukan fenomena Indonesia, Ya. tetapi juga fenomena negara-negara lain seperti contohnya adalah Malaysia yang Baik. jumlah jamaah hajinya cukup besar ya. Nah, karena itu kami beberapa kali sudah sampaikan kepada Kementerian Agama, pemegang otoritas untuk mencabut travel yang nakal yang menawarkan kepada calon jemaah haji kita atau kepada masyarakat kita visa yang di luar ketentuan gitu loh. Misalnya visa umal ya, visa multiple ya, atau visa ziarah itu. Kalau itu kedapatan tentu mereka, pertama kita memang tekan kepada Kementerian Agama untuk mencabut ya izin dari visa tersebut. Tapi izin dari travel tersebut. Tetapi konsekuensi yang paling sulit sesungguhnya adalah oleh pemerintah Arab Saudi sendiri. Kalau mereka kedapatan ya, terutama bagi otak atau aktor yang melakukan itu, maka dia pasti akan mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Arab Saudi itu sendiri gitu loh. Nah, bagi jamaah yang tetap memaksakan, kan dia nanti akan diberikan denda dan diberikan sanksi dengan tidak boleh untuk mendatangi Arab Saudi selama 10 tahun. Ya, itu berat sekali ya. Itu berat sekali menurut saya. Jadi karena itu mungkin kami mewanti-wanti kepada masyarakat untuk jangan sampai tergiur bila mana ada tawaran dari pihak-pihak yang tidak menunjukkan bahwa visanya tersebut adalah visa resmi haji. Baik. Nah, ini yang harus jadi kewaspadaan, jangan sampai diiming-imingi yang penting berangkat di musim haji sehingga berangkat dengan visa non haji, apapun itu, visa umal, visa ziarah dan lain-lain. Terima kasih Kang Aceh atas waktunya. Aceh Hasan Syadzili, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.